Bangun pagi makan bubur ayam, enaknya ditambah empelah hati. Barang siapa menabur dendam, niscaya nanti menuai mati. Salam hangat bagi sobat yang baru pulang kerja, pulang kuliah, pulang shopping, pulang arisan, pulang pacaran, dan dari manapun kalian barusan pulang. Semoga selalu sehat, damai, santosa ya. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film berjudul The Secret We Keep, atau dalam bahasa Indonesianya, Rahasia yang Kami Sembunyikan. Apa rahasia yang disembunyikan Mak Ganas ini? Saksikan langsung di TKP. Cus. Seorang emak sedang bermain bersama anaknya di taman. Adem ya lihat taman ini. Sejauh mata memandang tak terlihat tukang siomay, tukang es campur, tukang sate, dan tukang lain-lain yang pandai memanjakan usus kita. Jangan lupa juga tak ada Satpol PP yang mengancam dengan mata ganas. Balik lagi, wanita bernama Maja ini asik meluangkan waktu bersama Richard, putranya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang pria tegap yang sedang bersama anjingnya. Nampaknya pria ini mengingatkan Maja akan sesuatu. Apa ya? Mungkin utang yang sudah ditagih tapi tak dibayar-bayar. Maja mengikuti pria tersebut, menuruti keingintahuannya. Namun Maja dikagetkan oleh Mpok Indun yang tiba-tiba menyapa menanyakan kabarnya. Adegan berpindah ke klinik tempat kerja Louis, suami Maja. Siang itu, jasa Louis laris manis dikerubungi pasien yang datang dengan berbagai keluhan. Mulai dari batuk berabad-abad sampai yang minta anunya tegak menjulang. Maja yang juga adalah asisten Lewis melepas penat dengan merokok di depan klinik tersebut. Louis sedang memeriksa Omeng, seorang pasien amputasi yang kini kakinya hanya sebatas paha. Sekadar basa-basi, Omeng pun ditawari makan malam oleh Louis dan dikenalkan pada Maja sang jantung hati. Malam hari di kamar, Maja menegur Louis yang main undang orang saja tanpa pikir panjang. Sang istri bakal sibuk seharian beraroma bawang dan asin terasi. Louis pria berpengalaman, ia pun melancarkan rayuan untuk meluluhkan hati Maja. Dan pergulatan yang hakiki pun siap berlangsung. Lagi asik-asiknya di puncak gunung, Richard tiba-tiba masuk tanpa permisi. Dasar bocil tidak pengertian. Pagi itu, Louis sarapan bersama Maja dan Richard. Suasana bahagia nampak terasa di tengah keluarga kecil tersebut. Louis berangkat menghantar Richard putranya ke sekolah dan siap ke kantor. Maja singgah belanja di toko bangunan. Wanita itu kaget melihat sosok pria misterius yang kemarin dilihatnya. Kali ini tak boleh lolos. Maja mengikuti pria tersebut seperti debt kolektor buntuti penunggak pinjol. Tak disangka Maja berani mengikuti sampai ke rumah si pria. Saat ia melihat wajah pria itu, Maja terkejut bagai tersambar dalaman yang dijemur. Tambahan pula, anjing besar yang ada di situ tiba-tiba menggonggongnya. Hampir saja dia ketahuan oleh istri si pria. Kalau tidak, pasti bakal terjadi perang jambak rambut. Beruntung. Maja pulang dan disambut omelan Louis yang kesal karena Maja lupa menjemput putra mereka dari sekolah. Untunglah Louis tidak tahu alasan keterlambatan Maja. Kalau tahu, bisa-bisa jatah uang belanja berkurang serentak. Malam harinya, Maja menemani Richard putranya dan memohon maaf karena terlambat menjemput dari sekolah. Saat tidur, Maja bermimpi buruk. Seolah sosok pria yang ia buntuti itu membuka kembali kisah lama yang sudah terkubur. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Maja mendatangi lagi toko bangunan. Ia membeli beberapa peralatan yang akan ia pakai untuk aksi nekatnya. Maja lalu menunggu pria itu pulang kerja dari pabrik. Dengan tipu muslihat mobil mogok di tepi jalan, Maja berhasil membuat pria tersebut singgah untuk membantu. Saat ia hendak ke belakang mobil, Maja langsung menghajar kepala pria tersebut dengan palu. Untung bukan pakai centong masak. Ya iyalah, mana mempan.
Maja membawa pria tersebut dalam bagasi belakang mobil menuju sebuah tempat sepi. Ia membuka bagasi mobil dan mendorong pria tersebut masuk ke dalam lubang yang sudah ia gali terlebih dahulu. Niat amat ya si emak, sampai lubang kubur pun digali duluan. Mana dalamnya nggak sampai semeter lagi. Maja menodongkan pistol pada si pria dan siap menembak. Namun seperti ada sesuatu yang menahannya untuk menarik pelatuk. Pria tersebut menangis ketakutan seolah berkata, "Salah aneh apa mak? Mau bantu kok malah ditabok." Dan Maja pun mengurungkan niatnya untuk membunuh si pria. Maja duduk bersama Louis di meja makan. Wanita itu kini seperti sosok asing yang tidak dikenali suaminya. Maja menceritakan masa lalunya pada Louis, bagaimana latar belakang keluarganya, dan terutama bahwa ia baru saja menculik seorang pria dan kini mengikatnya di bagasi mobil. Kalau kalian jadi Louis, gimana reaksi kalian guys? Ini istriku kesambat hantu apaan ya? Louis yang setengah percaya lalu melihat sendiri ke bagasi mobil dan ia baru tahu istrinya tidak bohong. Maja dan Louis lalu mengikat pria tersebut di basement rumah. Dengan marah, Maja meminta pria tersebut menyebutkan namanya. Pria itu memberitahukan namanya adalah Thomas Steinman dan asalnya dari Swiss. Tapi Maja dengan sangat yakin memaksa pria tersebut untuk mengaku kalau namanya adalah Karl dan ia adalah anggota tentara Nazi yang 15 tahun sebelumnya memperkosa dirinya dan membunuh adiknya Meriah. Thomas tetap menolak mengakui tuduhan Maja dan menganggap ia adalah korban kegilaan Maja. Louis terbangun dari tidur dan melihat Maja sedang terbaring di lantai kamar. Louis pergi ke basement dan membantu Thomas untuk buang air besar dalam sebuah ember. Gimana cara ceboknya ya kalau tangan terikat gitu? Selesai buang air, Thomas melihat kesempatan untuk melarikan diri. Ia memukul punggung Louis sampai terkapar dan segera berlari ke lantai atas. Maja yang melihat Thomas lolos hendak menutup pintu, namun wanita itu kalah cepat. Thomas menubruk pintu tersebut dan Maja terpental jatuh. Thomas segera menuju pintu keluar. Ia berteriak minta tolong melalui pintu yang sebagian terkunci oleh rantai. Tiba-tiba Louis datang berlari dan menubruk Thomas sampai pingsan. Dan pria itu kembali diikat di basement. Louis dan Maja panik. Mereka melihat lampu kamar Pak Embul tetangga mereka menyala. Pasti gara-gara mendengar teriakan Thomas tadi. Maja keluar dan berbicara kepada Pak Embul bahwa ia juga mendengar teriakan minta tolong. Tapi arahnya dari ujung jalan. Pria besar itu pun kembali masuk kamarnya. Maja dan Louis membawa Thomas turun dan kali ini mengikat pria itu lebih kuat untuk menghindari kalau Thomas hendak kabur lagi. Suasana sarapan bersama yang biasanya ceria kini berganti mencekam. Maja tak mau makan dan lebih memilih untuk menghisap rokok. Richard heran dengan perilaku ibunya dan ia sebaiknya diam. Bocil cerdas. Louis berencana untuk memeriksa data pasien dan mencari tahu apa benar ada pasien yang bernama Thomas Steinman yang orangnya kini terikat di basement rumah mereka. Setelah memeriksa di kantornya, nama Thomas ada dalam daftar pasien dan asalnya adalah dari Swiss. Di rumah, Maja turun ke basement dan mulai menginterogasi Thomas. Ia menurunkan paksa celana Thomas. Mungkin saja hendak menginterogasi Otong sebagai pelaku utamanya. Thomas lega karena Maja tidak melanjutkan. Bisa hilang masa depan, Sebagai gantinya, Maja mengambil sebotol minuman keras dan mencecoki mulut Thomas. Ia marah karena kedatangan pria tersebut ke kota tempat tinggal Maja membuat upaya Maja untuk menghapus kenangan burung tersebut jadi sia-sia. Dan Thomas akan segera menerima pembalasan terburuk atas kejahatannya dulu. Maja terus memaksa Thomas untuk berkata jujur, namun pria itu tetap menyangkal bahwa dirinya terlibat dalam memperkosa Maja. Louis kembali dari kantor dan langsung menuju basement. Ia coba merawat Thomas yang kesakitan namun langsung dicegah oleh Maja. Thomas meminta Louis untuk mendengarkan sesuatu yang hendak ia katakan hanya pada Louis saja. Awalnya Maja tidak mau, namun akhirnya wanita tersebut mengalah dan memilih menunggu di lantai atas. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Maja mendengar ada yang datang ke rumahnya.
Pak Embul, tetangganya, sudah memanggil Sheriff untuk menyelidiki suara minta tolong yang ia dengar semalam. Dasar mulut ember. Mereka ditemani oleh Rachel, istri dari Thomas yang melaporkan kehilangan suaminya. Sheriff meminta untuk masuk dan memeriksa keadaan di dalam rumah. Maja secara tidak sengaja melihat bekas goresan di pintu sebagai akibat kejadian semalam. Dan beruntung baginya Sheriff tidak melihat hal tersebut. Louis yang tidak tahu ada Sheriff yang datang tiba-tiba muncul dari basement dan hendak mengatakan sesuatu. Beruntung ia menyadari bahaya yang timbul seandainya dia salah bicara. Suami istri itu kompak mengatakan tidak tahu menahu tentang kehilangan Thomas yang ternyata disekap di basement rumah mereka. Karena tidak mendapat petunjuk apapun, Sheriff akhirnya pergi dari situ. Maja berinisiatif mengunjungi rumah Thomas untuk bertemu Rachel, istrinya. Ya, siapa tahu bisa dapat informasi penting yang dipakai untuk membuktikan kebohongan Thomas. Di rumahnya, Rachel menyambut dengan tatapan pilu, bagai emak-emak kedatangan tukang kredit. Walau merasa terpukul kehilangan suaminya, Rachel tetap menyambut sang tamu dengan ramah. Ia mempersilakan Maja masuk dan mulai berbasa-basi. Setelah ngobrol ngalor ngidul tentang harga cabai yang tinggi, Maja pun mendapatkan informasi penting tentang Thomas. Pria itu ternyata pernah ikut perang. Maja dan Louis berbincang sejenak di halaman rumah mereka. Maja sampaikan hasil investigasi singkat yang ia lakukan siang tadi, bahwa Thomas pernah terlibat dalam perang. Maja pun dengan pilu menceritakan kisah tragis kematian Miriah, adiknya yang sangat ia sayangi, di tangan Thomas and the gang. Dan kini Maja harus berusaha sebaik mungkin untuk membuat Thomas mengaku. Maja kembali ke rumah Rachel untuk mencari info terbaru. Kali ini Rachel menunjukkan sebuah cincin pemberian Thomas. Di cincin itu terdapat lambang bintang Daud atau bintang segi 6 kepunyaan orang Yahudi. Maja semakin yakin Thomas adalah bekas tentara Nazi. Karena bagaimana bisa orang Swiss memiliki cincin kepunyaan orang Yahudi? Berbekal informasi dari Rachel, Maja bergegas ke basement menemui Thomas. Maja terkejut karena Thomas ada dalam posisi terjatuh di lantai. Saat mendekat, Thomas langsung menghujani tembakan dengan pistol yang sebelumnya Maja tinggalkan di basement. Beruntung peluru itu cuma menyerempet dahinya saja. Maja langsung merebut pistol dari Thomas dan memaksa untuk melihat cincin yang dipakai Thomas. Pria itu mati-matian mempertahankan cincinnya agar tidak diambil Maja. Namun wanita kalap itu tanpa berpikir panjang memutuskan jari Thomas dengan tang besi. Ternyata, di cincin Thomas pun terdapat tanda bintang Daud. Di lantai atas, Louis yang baru pulang menjemput Richard mencari keberadaan istrinya. Louis langsung ke basement dan kaget menyaksikan apa yang diperbuat oleh Maja. Pria itu marah karena Maja memutuskan jari Thomas seperti ibu-ibu memotong ceker ayam. Ia menampar Maja istrinya. Kaget diperlakukan kasar oleh Louis, Maja langsung berlalu pergi meninggalkan Louis sendirian. Ia menuju ke taman sambil terus dihantui kenangan peristiwa pemerkosaan yang ia alami. Empok Indun, sang ratu gosip paling terkenal sekomplek, kebetulan lewat dan melihat Maja duduk sendirian sambil menangis. Wanita itu awalnya mau mampir untuk curhat, namun langsung buru-buru kabur. Setelah menjadi lebih tenang, Maja kembali ke basement dan dengan baik-baik meminta Thomas untuk berkata jujur tentang perbuatannya. Namun pria itu tetap tidak mau berkata apa-apa. Maja balik ke lantai atas dan kali ini Louis suaminya datang minta baikan. Terpaksa bos, emang tahan tidak dapat jatah sebulan. Louis memeluk istrinya dan meminta Maja untuk melupakan semua yang terjadi dan membiarkan Thomas pulang ke rumahnya. Louis lalu menceritakan permintaan Thomas yang berjanji tidak akan melapor ke polisi apabila ia dibebaskan. Karena kalau berani melapor, Thomas akan terseret kasus lain, yakni pemalsuan dokumen imigrasi yang hukumannya lebih berat. Tapi hati Maja sudah membatu bagai jambu batu. Ia tidak akan membiarkan mangsanya lepas kali ini. Ia hanya ingin membuat Thomas mengakui perbuatannya dan Louis bisa mendengarnya secara langsung sehingga tidak menganggap Maja gila dan cuma membuat prank demi cari cuan di YouTube. Maja kembali mengunjungi Rachel. Kali ini ia mendapat sebuah informasi yang membuatnya akan mengakhiri apa yang sudah ia mulai. Apa informasi pemungkasnya?
Sabar ya sobat sekalian yang budiman. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau berkenan silakan mendukung channel ini dengan subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya, biar tidak ketinggalan update film-film yang nanti akan dibahas. Terima kasih. Kita lanjut ya. Informasi penting yang diperoleh Maja adalah Rachel memberitahu bahwa Thomas membohongi Rachel dengan mengatakan bahwa ia bukan orang Jerman dan mantan tentara Nazi. Maja lalu mengajak Louis suaminya membawa Thomas ke lubang galian yang sudah dipersiapkan Maja di awal penculikan tadi. Maja mendesak Thomas mengakui perbuatannya di masa lalu. Ia menodongkan pistolnya dan siap menghabisi Thomas apabila ia masih terus berbohong. Thomas yang sudah tidak tahan lagi akhirnya mengaku bahwa dialah yang telah memperkosa Maja dan juga bersama teman-temannya membunuh Miriah, adik Maja. Wanita itu terbelalak bagai melihat setan gentayangan. Ia langsung menunduk lemas tak berdaya. Louis datang mengambil pistolnya agar Maja tidak melukai dirinya sendiri. Thomas dengan sangat menyesal memohon maaf atas apa yang sudah ia dan teman-temannya lakukan dulu. Tiba-tiba serentetan tembakan mengakhiri pengakuan Thomas. Louis sebagai kesetanan menembak Thomas sampai pria tersebut mati dan terjatuh tepat di lubang galian. Maja terkejut melihat apa yang suaminya lakukan. Ia sadar suaminya tidak bisa memaafkan pria yang sudah menodai sang istri tercinta sedemikian, sehingga menyebabkan Maja menjalani neraka terburuk dalam kehidupan rumah tangganya selama ini. Maja dan Louis bergegas menguburkan Thomas di lubang kecil itu. Mereka menuju rumah mereka dan membereskan basement dari bekas darah dan kekacauan yang sudah terjadi. Maja lalu menghibur Louis yang masih syok usai membunuh Thomas. Mereka sepakat akan membawa rahasia ini hingga mati. Adegan akhir memperlihatkan Maja dan Louis berkumpul bersama warga satu komplek untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika. Tidak ada perlombaan panjat pinang, gebuk bantal, makan kerupuk, atau gendong istri yang bisa membuat badan suami pegalinu encok sana-sini. Tapi semuanya larut dalam sukacita akan kemerdekaan negaranya. Rachel dengan wajah sedih melambai pada Maja dan dibalas dengan lambaian juga oleh Maja. Andaikan ia tahu semua rahasia yang sudah dilakukan oleh suaminya pada Maja dan pembalasan yang dilakukan Maja pada suaminya. Yang tahu hanya sutradara, saya dan Anda semua yang sudah menyaksikan review kali ini. Dan film pun tamat. Demikianlah sobat sekalian pembahasan alur film The Secret We Keep kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan film berikutnya ya. Wassalam.